Hai adik-adik, video ini akan membahas mengenai struktur kurikulum merdeka. Mari kita simak. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Capaian pembelajaran yang biasa disebut CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Sebagaimana dikutip dari laman Kemdikbud, CP ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Dalam dokumen CP atau capaian pembelajaran, terdapat 4 komponen, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir, capaian pembelajaran setiap fase. TP atau tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Alur tujuan pembelajaran atau yang sering disebut dengan ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Struktur kurikulum merdeka memuat intrakurikuler dan kokurikuler. Selain intrakurikuler dan kokurikuler, struktur kurikulum dapat memuat ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Intrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Berikut ini adalah kesimpulan perubahan struktur kurikulum spesifik untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada jenjang PAUD, penguatan pembelajaran melalui kegiatan bermain dan penguatan dasar-dasar literasi, terutama untuk membangun minat dan kegemaran membaca. Pada jenjang SD, penguatan fondasi literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir secara inquiry dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial menjadi satu mata pelajaran disebut IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk mulai diajarkan di jenjang SD ini. Pada jenjang SMP, penguatan kompetensi teknologi digital termasuk kemampuan berpikir sistem dan komputasional melalui mata pelajaran informatika yang diwajibkan. Pada jenjang SMA, peminatan tidak berupa program yang tersekat-sekat atau sistem jalur atau tracking system, melainkan pemilihan mata pelajaran mulai kelas 11. Pada jenjang SMK, struktur kurikulum yang lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 1 semester. Siswa dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Pada jenjang SLB, penguatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa untuk menguatkan kecakapan hidup dan kemandirian. Pada jenjang PKBM, satuan unit pembelajaran menggunakan sistem satuan kredit kompetensi atau SKK. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri dari mata pelajaran kelompok umum dan kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua.